Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regi Muhammad. Saya dari kelas Sistem Informasi 2021B dengan NIM 2105-1214042. Di video ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul jenis-jenis memori komputer. Di video ini, kita akan membahas 5 topik materinya. Yang pertama itu ada pengertian memori komputer, lalu yang kedua fungsi memori komputer, lalu yang ketiga sifat memori komputer, lalu sejarah memori, dan yang terakhir jenis-jenis memori itu sendiri. Nah, yang pertama itu adalah memori komputer. Nah, pengertian menurut istilah memori biasanya merujuk pada media atau tempat untuk menyimpan data, yang dapat dikatakan bahwa memori merupakan perangkat keras yang khas digunakan untuk menyimpan data atau informasi dan dapat dibaca atau diambil kembali saat diperlukan, baik secara permanen maupun sementara. Nah, memori biasanya disebut juga dengan istilah computer storage, komputer memori atau memori. Nah, memori ini merupakan bagian yang penting dalam komputer modern dan letaknya di dalam CPU atau Central Processing Unit. Pada komputer, program atau software yang sedang dijalankan atau di-run dan data yang sedang diproses disimpan di dalam memori selama program tadi masih aktif bekerja. Memori itu sendiri sebenarnya terdiri dari kotak-kotak untuk menyimpan data atau karakter. Masing-masing kotak tersebut memiliki alamat atau address-nya sendiri. Dengan menggunakan address inilah CPU dapat membaca atau menulis data pada memori. Kecepatan pergerakan data keluar masuk memori biasanya sepadan dengan kecepatan kerja CPU itu sendiri. Nah, CPU dan memori merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sebuah komputer. Secara fisik atau hardware, kebanyakan memori berupa chip semikonduktor. Sampai sekarang, terdapat banyak jenis memori yang masing-masing mempunyai sifat atau karakteristik yang khas, walaupun seluruhnya tetap memiliki fungsi pokok yaitu adalah menyimpan data. Yang kedua itu ada fungsi memori komputer. Nah, telah dijelaskan tadi, fungsi memori komputer ini adalah untuk menyimpan data yang akan diolah dan diprogram yang akan dijalankan oleh komputer. Lalu yang ketiga, sifat memori komputer. Sifat memori komputer ini dibagi dua sifatnya. Yang pertama itu ada memori volatile. Nah, memori komputer yang memiliki sifat volatile ini akan kehilangan konten atau data atau informasi ketika komputer itu mati atau kehilangan daya. Sedangkan sifat memori yang kedua itu adalah sifat memori non-volatile. Nah, memori komputer yang bersifat non-volatile ini akan tetap menyimpan konten atau data atau informasi walaupun komputernya tadi dalam keadaan mati atau kehilangan daya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang sejarah memori komputer. Nah, perkembangan mikrokomputer ini atau yang lebih sering disebut dengan PC atau personal komputer yang sedemikian pesat tentunya tidak lepas dari kebutuhan manusia akan informasi yang harus diolah oleh PC. Serta tentu saja perkembangan teknologi khususnya teknologi perangkat keras, perangkat lunak, serta fungsi atau algoritma yang digunakan dalam proses informasi yang diolah tersebut. Masih terbekas dalam ingatan kita kan perayaan 20 tahun PC yang jatuh pada bulan Agustus 2001 yang lalu, yang apabila kita cermati saat ini, kita berada pada masa di mana PC telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita. Jika pada awal ditemukannya, PC masih dianggap sebagai barang mahal, kini hampir semua orang sudah memilikinya. Bisa dikatakan, orang yang tidak mengenal komputer akan dicap sebagai orang yang gagap teknologi. Nah, jika pada saat itu PC yang diotaki oleh prosesor Intel 8088 hanya mampu berjalan dengan kecepatan 4,77 MHz yang digunakan untuk menggerakkan program pengolah kata dalam pembuatan dan editing dokumen, spreadsheet sederhana untuk mengerjakan pekerjaan akuntansi maupun bisnis, dan program database sederhana, serta sedikit program pendidikan dan game yang juga masih sangat sederhana. Kini, PC yang diotaki Intel Pentium 4 mampu berlari dengan kecepatan 2 GHz. Bahkan baru-baru ini, Intel Corporation melalui ajang Intel Developer Forum-nya telah menunjukkan demo prosesor Intel berkecepatan 3,5 GHz.
Nah, ini merupakan suatu lompatan penemuan teknologi yang cukup fantastis. Namun, perkembangan kemampuan PC tidak selalu ditentukan oleh perkembangan prosesor semata aja. Masih ada faktor lainnya, seperti teknologi chipset, memori, kartu VGA, perangkat media simpan, dan sebagainya. Semua perangkat ini saling berkembang, berevolusi ke arah yang lebih baik untuk bersama-sama membangun sistem PC yang tangguh. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang jenis-jenis memori. Nah, memori ini kan merupakan media penyimpanan data pada komputer, yang mana media penyimpanan dalam komputer ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada memori internal, lalu yang kedua itu ada memori eksternal. Sekarang kita akan bahas tentang memori internal. Memori internal ini adalah memori yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Memori internal memiliki fungsi sebagai pengingat. Dalam hal ini, yang disimpan di dalam memori utama dapat berupa data atau program. Memori ini biasanya dibedakan menjadi dua macam, ada ROM dan RAM. Selain itu, terdapat pula memori yang disebut cache memory, CMOS, DRAM, SDRAM, dan DIMM. Nah, untuk jenis memori internal, yang pertama itu ada ROM atau Read Only Memory, atau bisa disebut juga firmware. Nah, ini adalah jenis memori yang isinya tidak hilang ketika tidak mendapat aliran listrik, dan pada awalnya isinya hanya bisa dibaca. ROM pada komputer disediakan oleh vendor komputer dan berisi program atau data. Di dalam PC, ROM biasa disebut BIOS atau Basic Input Output System atau ROM BIOS. Lalu jenis memori internal yang kedua itu adalah CMOS atau Complementary Meta-Oxide Semiconductor. Nah, CMOS ini adalah jenis chip yang memerlukan daya listrik dari baterai. Chip ini berisi memori 64 byte yang isinya dapat diganti. Pada CMOS inilah berbagai pengaturan dasar komputer dilakukan. Misalnya peranti yang digunakan untuk membuat sistem operasi, dan termasuk pula tanggal dan jam sistem. CMOS merupakan bagian dari ROM. Lalu yang ketiga itu ada RAM atau Random Access Memory. RAM ini adalah jenis memori yang isinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan dan bersifat volatile. Selain itu, RAM mempunyai sifat yakni dapat menyimpan dan mengambil data dengan sangat cepat. Nah, untuk jenis memori yang keempat itu adalah DRAM atau Dynamic RAM. Adalah jenis RAM yang secara berkala harus disegarkan oleh CPU agar data yang terkandung di dalamnya tidak hilang. DRAM ini atau Dynamic RAM merupakan salah satu tipe RAM yang terdapat dalam PC. Lalu memori internal yang kelima itu ada SDRAM atau Synchronous Dynamic RAM. Adalah jenis RAM yang merupakan kelanjutan dari DRAM, namun telah disinkronisasi oleh clock system dan memiliki kecepatan lebih tinggi daripada DRAM. Cocok untuk sistem dengan bus yang memiliki kecepatan sampai 100 MHz. Lalu memori internal yang keenam itu ada DIMM, Dual Inline Memory Module. Nah, DIMM ini berkapasitas 168 pin. Kedua belah modul memori ini aktif, setiap permukaannya adalah 84 pin. Ini berbeda daripada SIM yang hanya berfungsi pada sebelah modul saja. Mensupport 64 bit penghantaran data. SDRAM atau Synchronous DRAM merupakan DIMM FPM atau Fast Pack Memory dan Edo SDRAM untuk pengatur synchronize memori supaya sama dengan CPU clock untuk pemindahan data yang lebih cepat. Terdapat dalam dua kecepatan yaitu 100 MHz atau PC 100 dan 133 MHz atau PC 133. DIMM 168 pin. DIMM adalah jenis RAM yang terdapat di pasaran. Lalu ada jenis memori internal yang ketujuh itu adalah cache memory. Nah, cache memory ini adalah memori yang berkapasitas terbatas. Memori ini berkecepatan tinggi dan lebih mahal dibandingkan memori utama.
berada di antara memori utama dan register pemproses. Berfungsi agar pemproses tidak langsung mengacu kepada memori utama, tetapi di cache memori yang kecepatan aksesnya yang lebih tinggi. Metode menggunakan cache memori ini akan meningkatkan kinerja sistem. Cache memori adalah tipe RAM tercepat yang ada dan digunakan oleh CPU, hard drive, dan beberapa komponen lainnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang memori eksternal. Memori eksternal ini merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Contohnya ada hard disk, floppy disk, compact disk, dan flash disk, dan lain-lain. Hubungan antara cache memori, memori utama, dan konsep dasar memori eksternal adalah menyimpan data bersifat tetap atau non-volatile, baik pada saat komputer aktif atau tidak. Memori eksternal biasa disebut juga memori eksternal, yaitu perangkat keras untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data di luar memori utama. Memori eksternal mempunyai dua tujuan utama, yaitu sebagai penyimpan permanen untuk membantu fungsi RAM dan yang untuk membantu memori murah yang berkapasitas tinggi bagi penggunaan jangka panjang. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang macam-macam ROM komputer. ROM komputer yang pertama itu ada PROM atau Programmable Read Only Memory. Gambaran kita bisa lihat di sebelah kiri ini. Nah, ROM merupakan chip yang bisa menyimpan data namun tidak bisa dihapus lagi atau bersifat permanen. Program yang tersimpan di dalamnya bersifat permanen dan digunakan untuk menyimpan program bahasa mesin yang sudah menjadi bagian hardware atau perangkat keras komputer. Contohnya adalah program yang men-start komputer ketika komputer baru dinyalakan. Program yang baru di dalam PROM diisi oleh pabrik pembuatnya. Pengisi program ke dalam PROM menggunakan alat khusus bernama PROM burner atau PROM writer program, atau informasi yang telah diisikan atau direkamkan ke dalam PROM ini tidak dapat dihapus lagi. Lalu ROM komputer yang kedua itu ada EPROM atau Erasable Programmable Read Only Memory. EPROM ini berbeda dengan PROM. Isi EPROM dapat dihapus setelah diprogram. Penghapusan dilakukan dengan menggunakan sinar ultraviolet. Nah, EPROM ini adalah jenis chip memori yang dapat ditulis program secara elektris. Program atau informasi yang tersimpan di dalam EPROM dapat dihapus bila terkena sinar ultraviolet dan dapat ditulis kembali. Kesamaannya dengan PROM tadi adalah keduanya merupakan jenis ROM, termasuk memori non-volatile. Data yang disimpan di dalamnya tidak bisa hilang walaupun komputer dimatikan. Tidak membutuhkan daya listrik untuk mempertahankan atau menjaga informasi atau program yang tersimpan di dalamnya. Alat yang dapat digunakan untuk menghapus isi chip EPROM ini adalah UV PROM Eraser. Alat ini akan menyinarkan sinar ultraviolet ke memori tempat data disimpan dalam chip EPROM. Disinarkan tepat pada lubang kuarsa beningnya. Dengan demikian, chip EPROM dapat digunakan kembali dan dapat diisikan informasi atau program baru ke dalamnya. Informasi lain menyebutkan bahwa alat yang dapat digunakan untuk menghapus isi EPROM ini adalah yang namanya EPROM Rewriter. Lalu ROM komputer yang ketiga ada EEPROM atau Electrically Erasable Programmable Read Only Memory. Nah, EEPROM ini dapat menyimpan data secara permanen, tetapi isinya masih bisa dihapus secara elektris melalui program. Salah satu jenis EEPROM adalah flash memory. Gambaran bisa kita lihat di samping. Flash memory biasa digunakan pada kamera digital, konsol video game, dan chip BIOS. EEPROM merupakan komponen yang banyak digunakan dalam motherboard komputer, dan beberapa perangkat elektronik lain yang berfungsi sebagai penyimpan konfigurasi data pada peralatan elektronik tersebut. Nah, kapasitas menyimpan pada EEPROM ini sangat terbatas. Pada sistem hardware komputer yang sering digunakan, chip EEPROM umumnya digunakan untuk menyimpan data konfigurasi BIOS, Basic Input dan Output System. Lalu selanjutnya kita akan bahas tentang macam-macam RAM komputer. Nah, yang pertama itu ada DRAM, gambarnya bisa di samping. Nah, DRAM ini atau singkatan dari Dynamic Random Access Memory
yaitu adalah sebuah jenis memori RAM yang mempunyai teknologi penyimpanan data secara terpisah dalam sebuah kapasitor. Agar data tidak hilang, jenis RAM ini memerlukan penyegaran yang dilakukan oleh CPU. Untuk strukturnya, memori RAM ini didesain dengan menggunakan satu kapasitor dan satu transistor per bitnya, sehingga mempunyai kepadatan yang tergolong tinggi. Lalu yang kedua, RAM komputer yang kedua itu ada SRAM. SRAM ini singkatannya dari Static Random Access Memory, yaitu jenis RAM yang didesain dengan tidak menggunakan kapasitor, sehingga tidak memerlukan penyegaran secara berkala. Teknologi ini menghasilkan kinerja yang sangat cepat, akan tetapi biaya untuk memproduksinya cukup besar, sehingga hanya digunakan untuk menangani bagian-bagian yang dianggap sangat penting saja. Lalu RAM komputer yang ketiga itu ada EDORAM atau singkatan dari Extended Data Out Random Access Memory, yaitu jenis memori RAM dengan teknologi penyimpanan dan pengambilan data yang bisa dilakukan bersama-sama, sehingga kemampuan untuk membaca dan menulisnya lebih cepat. Mempunyai bentuk yang lebih panjang dengan jumlah pin 72 pin, RAM jenis ini sangat cocok digunakan untuk semua komputer dengan prosesor Pentium. Lalu jenis RAM komputer yang keempat itu ada SDRAM. SDRAM ini adalah singkatan dari Synchronous Dynamic Random Access Memory, merupakan jenis memori RAM yang mempunyai kecepatan cukup tinggi hingga 100-133 MHz. Nah, jenis RAM ini mempunyai 168 pin dengan kapasitas penyimpanan 16 MB hingga 1 GB. SDRAM dapat diletakkan pada slot jenis DIMM atau SDRAM pada motherboard komputer. Nah, jenis RAM yang kelima itu ada RDRAM. RDRAM ini singkatan dari Rambus Dynamic Random Access Memory, yaitu adalah jenis memori RAM dinamis sinkron yang diproduksi oleh Rambus Corporation. Tidak semua motherboard mampu mendukung memori ini karena teknologinya yang cukup canggih. Lalu yang keenam, jenis memori yang keenam ada NVRAM. NVRAM ini adalah singkatan dari Non-Volatile Random Access Memory, yaitu sebuah jenis RAM komputer yang dilengkapi dengan baterai lithium, sehingga apabila kita mematikan komputer, data yang disimpan di RAM memori ini tidak akan hilang karena sifatnya tadi adalah non-volatile. Nah, lalu jenis RAM yang ketujuh itu ada VGRAM atau Video Graphic Random Access Memory, merupakan jenis memori komputer yang dikhususkan untuk video adapter. Besarnya kapasitas memori ini sangat menentukan sekali terhadap kualitas video yang dihasilkan. Lalu jenis RAM yang ke-8 itu ada Flash RAM. Flash RAM ini merupakan jenis memori dengan kapasitas penyimpanan yang tergolong rendah. Untuk dapat bekerja dengan optimal, memori ini memerlukan refresh dengan daya kecil. Biasanya memori komputer ini banyak digunakan untuk perangkat elektronik seperti ponsel-ponsel lama, VCR, dan juga TV. Lalu jenis RAM yang ke-9 itu ada DDR SDRAM. DDR SDRAM adalah singkatan dari Double Dead Write SDRAM, yaitu sebuah jenis RAM komputer yang mampu menjalankan dua instruksi sekaligus dalam waktu yang sama. Daya yang diperlukan oleh RAM ini juga sangat kecil, sehingga jenis RAM ini sangat banyak dipakai oleh banyak perangkat saat ini. Kapasitas memori yang dapat ditampung per chip mencapai 4 GB. Lalu jenis RAM yang ke-10 itu ada SODIMM. SODIMM merupakan singkatan dari Small Outline Dual Inline Memory Module, yaitu jenis RAM komputer yang banyak digunakan untuk perangkat laptop atau notebook. Walaupun ukurannya yang cukup kecil, akan tetapi kapasitas penyimpanannya RAM ini cukup besar. Nah, sekian dari video presentasi kali ini mengenai jenis-jenis memori komputer. Semoga video presentasi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Regi Muammar mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.